Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aprilina dari kelas PMM 3 semester 5. Adapun konsep sosiologi pendidikan, definisinya yaitu sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menuju untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antara semua pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. Adapun beberapa definisi sosiologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abdullah Syamsuddin, sosiologi pendidikan adalah cabang dari ilmu pengetahuan yang membahas interaksi sosial anak, mulai dari keluarga, masa sekolah, sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosial kultural yang terdapat dalam lingkungannya atau masyarakat di mana ia tinggal atau dibesarkan. Yang kedua, menurut Abdul Shani, sosiologi merupakan ilmu yang berkenaan dengan masyarakat sosial. Hubungan yang terjadi di dalamnya adalah adanya pengaruh kepada struktur masyarakat tersebut. Yang ketiga, menurut Stephen K. Sanderson, sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia. Selanjutnya, latar belakang sosiologi pendidikan. Sosiologi ini dicetuskan oleh Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi, yang lahir di Montpellier tahun 1798. Ia merupakan seorang penulis kebanyakan konsep, prinsip, dan metode yang sekarang dipakai dalam sosiologi berasal dari Comte. Sosiologi pendidikan berkembang di awal abad ke-20 dan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju, dan memperlihatkan gejala disintegratif. Perubahan sosial yang cepat itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial, seperti industri, agama, perekonomian, keluarga, perkumpulan, dan pendidikan. Masalah sosial dalam masyarakat itu juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat merupakan refleksi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap masyarakat mengalami perubahan dan kontinuitas atau kelangsungan, integrasi dan disintegrasi, kerjasama dan konflik. Dasar ikatan masyarakat ialah adanya kepentingan dan nilai-nilai umum yang diterima oleh anggota-anggotanya. Program yang berlawanan dari kelompok-kelompok masyarakat menyebabkan berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum itu. Jika hal itu terjadi, masyarakat jelas akan mengalami disintegrasi. Hilangnya nilai-nilai inti berarti disintegrasi sosial. Sumber daripadanya ialah perubahan sosial yang cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi. Hubungan yang mula-mula didasari dengan ikhlas berubah menjadi hubungan pamrih. Pergeseran itulah yang merupakan sumber berbagai masalah sosial. Institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat itu, yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai kultural. Oleh karena itu, ahli-ahli sosiologi kemudian menyambungkan pemikiran-pemikiran untuk turut memecahkan masalah pendidikan itu. Maka lahirlah suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan. Lalu, tujuan sosiologi pendidikan ialah
Ada 7. Itu yang pertama sebagai analisis proses sosialisasi. Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. L.A. Cook mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek masyarakat. Yang ketiga, sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-kelompok di luar sekolah. Yang keempat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat, di mana pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Yang kelima, sebagai dasar menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah ahli memandang bahwa sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif, di mana mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Yang keenam, sebagai sosiologi terapan. Para ahli sosiologi pendidikan menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosiologi dan pendidikan lalu memadukannya ke dalam suatu ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh proses pendidikan. Yang ketujuh, sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Sosiologi dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam menganalisis pendidikan untuk memahami hubungan antar manusia di dalam sekolah dan struktur masyarakat tempat sekolah itu beroperasi. Selanjutnya yang kedua, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah membuat aturan tentang social distancing atau yang sekarang namanya berganti physical distancing. Selama pandemi COVID-19 ini tentu interaksi sosial tetaplah berjalan, karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup kita. Maka interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitar saya ini berlangsung sangat pasif, dikarenakan keharusan menjaga jarak antara sesama demi menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19. Namun interaksi sosial melalui media pesan baik SMS, telepon, WhatsApp, ataupun aplikasi sosial media dijadikan sebagai media perantara berinteraksi di sekitar saya, terkhususnya kampung yang saya tempati saat ini. Selanjutnya, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan pembelajaran yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Kelas merupakan sistem sosial dan interaksi. Sistem sosial adalah adanya keterkaitan yang teratur antar individu sehingga membentuk totalitas. Kelas merupakan kepanjangan tangan dari proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Proses interaksi di kelas secara khusus berusaha untuk memantapkan nilai-nilai dari masyarakat. Namun dikarenakan pada saat ini pembelajaran dilakukan secara daring,
maka berubahnya sistem pendidikan dari pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh berbasis internet seperti e-learning, Zoom Apps, Google Classroom, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Namun, tidak dapat dihindari pula ada dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Di antaranya berkurangnya interaksi antara siswa dengan guru dan antara siswa yang satu dengan yang lainnya dibanding dengan pembelajaran tatap muka. Maka hal ini menyebabkan pembatasan komunikasi manusia secara interaksi kontak sosial menjadi berkurang. Selanjutnya, teori ruang kelas. Teori ruang kelas terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan interaksi, 2 pendekatan interpretatif, ketiga pendekatan radikal. Namun karena pada saat ini masih masa virus corona, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Maka teori ruang kelas tidak efektif terlaksana pada masa pandemi saat ini karena pembelajaran yang terlaksana secara jarak jauh. Namun, dengan memanfaatkan teknik mengajar dan layanan daring yang tersedia secara efektif, pendidik dapat menyampaikan pelajaran yang menarik dan menciptakan suasana interaksi yang hangat antara tim pengajar dengan siswa. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.